Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qal haddatsana Abdul Wahhab qal haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana jamila faqal hubbiba ilayyal jamal wa u'titu ma tara hatta ma uhibbu an yafuqani ahad imma qal bi syiraqi na'al wa imma qal bi shish'i ahmar al kibru dha qala la walakinnal kibra man bataral haq wa ghamitan nas. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Al-Muthanna, ia berkata telah menceritakan pada kami Abdul Wahhab, ia berkata telah menceritakan pada kami Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah bahwasanya seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah sosok yang tampan. Ia berkata, telah dijadikan kepadaku atau aku cinta kepada keindahan. Telah dijadikan kecintaan kepada keindahan pada diriku. Telah dijadikan kecintaan kepada keindahan pada diriku. Dan aku telah mendapatkan seperti yang kau lihat. Hingga aku tidak suka kalau ada seorang pun yang mengungguliku dalam masalah tali sendal atau tali merah. Apakah itu kesombongan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan. Akan tetapi sombong yaitu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abu Hurairah. Jadi di sini dia menceritakan datang seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pria ini tampan, penampilannya bagus. Lalu dia berkata, aku mencintai keindahan. Artinya aku dijadikan cinta kepada keindahan. Cinta dengan ketampanan. Artinya Allah membuat dia suka dengan keindahan, penampilan yang indah, fisik yang indah. Dan aku sudah diberikan apa yang telah kau lihat. Artinya aku ini tampan nih, sebagaimana kau lihat wahai Rasulullah. Suka, aku ini orangnya penampilannya suka yang bagus. Sampai-sampai kata orang ini, aku tidak ingin kalau ada seorang pun yang mengungguliku, lebih dariku dalam hal tali sendal atau tali sendal juga yang warna merah. Artinya gini, pokoknya saya dalam masalah keindahan, berpenampilan indah, nggak pengen yang paling pertama, tidak ingin ada seorang yang mengungguliku, walaupun mengungguliku sebesar tali sendal. Artinya masalah yang kecil. Saya nggak ingin ada seorang yang mengungguliku lebih dari diriku dalam masalah penampilan indah, walaupun lebihnya cuma satu tali sendal gitu. Nah, ini maksudnya ya, insya Allah jelas ya. Jadi pengennya saya yang paling pertama dalam masalah penampilan indah, masalah dandan. Nggak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku dalam hal ini, walaupun mengalahkan dalam tali sendal. Saya nggak ingin seperti itu. Lalu orang ini bertanya, al-kibruda, apakah itu sombong? Karena gimana, suka penampilan bagus, sendal bagus, dandan setampan mungkin, apakah ini sombong? Maka Nabi pun jawab, lah, bukan, itu bukan sombong. Akan tetapi yang dimaksud sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, ini makna hadis yang insya Allah jelas ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, semangatnya para sahabat Nabi dalam mencari ilmu. Dan mereka bukan orang yang bertindak tanpa ilmu. Buktinya ini di sini sahabat ini, dia punya kekhawatiran jangan-jangan perbuatan saya ini sombong. Nah, tapi dia tidak bertindak sendiri. Dugaannya tidak sampai situ. Dia tanyakan kepada Nabi supaya jelas sombong atau tidak saya ini.
Saya suka pakai penampilan, suka berpenampilan bagus, suka dandan supaya terlihat tampan. Apakah ini sombong? Nah, di sini sahabat semangat dalam mencari ilmu dan tidak bertindak tanpa ilmu. Artinya segala sesuatunya berdasarkan ilmu. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, berpenampilan indah, memakai pakaian bagus, ini perbuatan yang dianjurkan dan bukan termasuk kesombongan. Jadi ketika kita memakai pakaian bagus, dandan, laki-laki itu nggak pakai lipstik ya, maksudnya bagus lah, nggak kumuh gitu loh. Nah, ketika berpenampilan bagus, berpakaian bagus, ini merupakan perkara yang dianjurkan dan bukan kesombongan. Karena Nabi ketika tanya apakah itu sombong, bukan sombong. Bahkan Nabi tidak mengingkari perbuatan dia, saya pengen paling tampan dibandingkan yang lain. Nah, ini boleh. Karena apa? Berpenampilan bagus, ini perbuatan yang dicintai oleh Allah. Berpenampilan indah, perbuatan yang dicintai oleh Allah. Sedangkan perbuatan yang dicintai oleh Allah, berarti dosa atau berpahala? Berpahala kan? Berarti ketika kita berlomba-lomba dengan penampilan yang indah, ini perbuatan yang dianjurkan. Tapi kata para ulama, dengan syarat tidak menyeret pada ujub, bangga. Kalau bangga udah nggak boleh. Contoh, saya ini ternyata tampan, yang lain di bawah saya ini penampilannya bagus, yang lain. Kalau udah gini nggak boleh ya. Tapi selama saya pengen yang pertama dalam masalah keindahan, dalam penampilan yang baik, ini nggak masalah ya. Selama tidak ujub, apalagi nyeret pada sombong. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, hakikat kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, inilah yang disebut sombong. Bukan orang yang berpenampilan bagus, berpakaian bagus, memakai motor bagus, mempunyai rumah bagus, dan semacamnya. Kesombongan tidak dinilai lewat lahir, tapi lewat ini. Walaupun kadang lahir menunjukkan batin, tapi ini perkara gaib. Kita nggak bisa nilai sombong atau tidak semata-mata lihat penampilan lahir. Harus lihat batinnya. Dan batin yang mengetahui hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.